Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Abu Sofyan YouTube channel. Kali ini kita akan mereview tentang penampilan terbaru dari Pelabuhan Tanjung Api-Api. Untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api, kita akan melewati 7 jembatan yang kita akan lalui. Ini adalah jembatan yang pertama di Desa Gasing. Jembatan yang cukup panjang membentang di atas Sungai Gasing. Dan kemudian ini adalah jembatan yang kedua. Jembatan kedua ini tidak terlalu panjang. Dan untuk selanjutnya kita pun akan melalui beberapa jembatan lagi. Ini merupakan jembatan ketiga. Dan ini adalah jembatan yang keempat. Ini adalah jembatan yang kelima. Masih ada 2 jembatan lagi yang akan kita lalui guys. Dan ini jembatan yang keenam di KTM ataupun di jalur 19. Dan yang terakhir di jembatan PU. Ini adalah jembatan PU, merupakan jembatan yang ketujuh. Setelah kita melalui jembatan PU ini, kita tidak lagi menyeberangi sungai ataupun melewati jembatan. Oke guys, setelah berjalan lebih kurang 1 jam 30 menit dari kota Palembang, kita pun tiba di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Pelabuhan Tanjung Api-Api adalah pelabuhan penyeberangan dari kota Palembang untuk menuju ke Pulau Bangka. Pelabuhan ini terletak di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Kecamatan Banyuasin 2. Seperti yang Anda saksikan saat ini guys, kita berada di depan pintu gerbang untuk masuk ke dalam Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api. Ini adalah ruang tunggu ataupun lobi dari Pelabuhan Tanjung Api-Api. Ya, inilah wajah baru dari Pelabuhan Tanjung Api-Api. Setelah mengalami renovasi, tampak semakin cantik dan indah pelabuhan penyeberangan yang satu ini. Seperti yang Anda saksikan, lobi dari Pelabuhan Tanjung Api-Api ini didominasi dengan warna biru, dan ini sesuai dengan warna dari Dinas Perhubungan. Di lobi ini banyak terdapat kantin-kantin yang menyediakan bermacam-macam menu makanan, khususnya bagi para pengunjung atau para penumpang yang ingin melakukan penyeberangan menuju ke Pulau Bangka. Oke, sekarang kita lihat-lihat fasilitas yang ada di lobi penyeberangan Tanjung Api-Api ini. Sekarang kita lihat toilet yang ada di sini. Seperti yang Anda saksikan guys, toiletnya semakin cantik dan bersih. Ini baru saja direnovasi sehingga penampilan dari toilet dan juga kamar mandi yang ada di pelabuhan ini sudah bersih, jauh lebih bersih dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Dan ini adalah musola bagi umat muslim yang ingin menunaikan kewajibannya
Di pelabuhan ini juga disediakan musola untuk dipergunakan para pengunjung dan penumpang yang ingin menyeberang. Oh ya guys, ini adalah loket penjualan tiket. Loket ini adalah khusus untuk tiket penumpang dan juga tiket untuk penyeberangan kendaraan roda 2. Jadi bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 2, pembelian tiketnya dilakukan di loket ini. Sedangkan untuk kendaraan roda 4, pembelian tiketnya dilakukan di pintu masuk ataupun dekat pintu gerbang ketika kita masuk ke pelabuhan ini. Ini adalah tarif penumpang dan kendaraan yang dikenakan kepada para pengguna dari penyeberangan Tanjung Api-Api ini. Ya, setelah kita membeli tiket untuk naik ke kapal, kita pun menunggu. Kalau kita menggunakan kendaraan, kita menunggu aba-aba ataupun isyarat dari petugas pelabuhan untuk kita diperbolehkan masuk ke dermaga. Apabila kapal yang ingin membawa kita menyeberang belum sandar, biasanya para petugas belum memperbolehkan para penumpang dan kendaraan untuk menuju dermaga. Ini adalah jalan untuk menuju ke dermaga 1 dan dermaga 2. Perlu kami sampaikan informasi bahwa Tanjung Api-Api saat ini mempunyai 2 dermaga setelah dibangun 1 dermaga baru, yaitu dermaga 2. Nah, ini adalah jalur untuk pejalan kaki menuju ke dermaga. Dulu tampilan dari jalur untuk jalan kaki ini guys tidak seperti ini, tapi setelah direnovasi memang sangat cantik dan indah sekali. Untuk Anda yang menuju ke dermaga, harap berhati-hati karena kiri kanan daripada jalur pejalan kaki ini masih merupakan hutan mangrove. Jadi tidak heran ada satwa kera ataupun monyet yang sering bermain di jalur perjalan kaki ini guys. Oke guys, saat ini kita berada di dermaga 1 Pelabuhan Tanjung Api-Api. Seperti yang Anda saksikan saat ini, antrian kendaraan yang tengah menunggu kapal tidak begitu ramai. Ya, namun yang kita lihat tadi di parkiran pelabuhan, kendaraan yang tengah parkir atau menunggu giliran masuk ke dermaga cukup ramai. Tetapi kendaraan-kendaraan tersebut belum diperbolehkan untuk masuk ke dermaga. Inilah tampilan terbaru dari dermaga 1 guys. Sudah direnovasi dan
dermaga satu ini semakin cantik dan indah sekali. Oke, yang kita lihat dari kejauhan yang berwarna kuning di sana itu adalah dermaga 2. Nanti kita akan ke sana untuk melihat-lihat dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Api-Api ini. Oke guys, setelah kita melihat-lihat di dermaga 1, selanjutnya kita menuju ke dermaga 2. Inilah tampak dermaga 2 yang merupakan dermaga baru saja selesai dibangun untuk menambah fasilitas di Pelabuhan Tanjung Api-Api ini. Fasilitas bongkar muat kapal yang tadinya hanya satu dermaga sekarang menjadi 2 dermaga yang tersedia di Pelabuhan Tanjung Api-Api ini. Ya, kita berharap semoga saja pelayanan di pelabuhan ini semakin baik setelah adanya 2 dermaga yang ada di Pelabuhan Tanjung Api-Api ini. Ya, sebelum ada dermaga 2 ini guys, dahulu apabila ada kapal yang ingin melakukan bongkar muat, harus menunggu kapal yang sedang bersandar. Setelah kapal tersebut berangkat, barulah kapal yang di belakang yang ingin melakukan bongkar muat baru bisa merapat untuk bergantian di dermaga yang ada di Tanjung Api-Api ini. Karena pada saat itu dermaga di Tanjung Api-Api ini hanya memiliki 1 dermaga saja. Tetapi setelah dibangun dermaga 2 ini, kita berharap mudah-mudahan tidak lagi menunggu kapal yang berangkat baru bisa melakukan proses bongkar muat, karena ada dermaga 2 yang bisa dipergunakan untuk melakukan proses bongkar muat kapal. Ya, nampak di kejauhan sana tengah parkir kapal Dharma Kartika 8 yang tidak melakukan operasional. Sedangkan yang ini adalah kapal KMP Mutis yang juga sedang hanker untuk tidak beroperasi pada hari ini. Oke guys, sesaat lagi kapal Munik 7 akan segera bersandar di Pelabuhan Dermaga 2 Tanjung Api-Api ini. Ini adalah kapal Munik 7 yang baru saja tiba dari Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan saat ini tengah bersandar di Dermaga 2. Kapal Munik 7 adalah kapal dengan tipe Ro-Ro passenger. Kapal berbendera Indonesia ini adalah salah satu armada milik PT Munik Line. Kapal motor ini memiliki panjang 84 meter dan lebar 15 meter yang dapat membawa 200 penumpang dan 30 unit kendaraan. Kapal Munik 7 beroperasi sejak bulan Maret 2016 untuk melayani penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk. Dan saat ini kapal ini beroperasi di Selat Bangka dari Pelabuhan Tanjung Api-Api menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Iya, kita saksikan pintu kapal sudah terbuka dan proses bongkar segera dimulai. Kendaraan yang ada di dalam kapal pun mulai keluar untuk naik ke atas dermaga. Namun yang kita saksikan saat ini guys, kapal ini cukup besar dan mampu membawa
30 kendaraan, tetapi yang kita lihat hanya beberapa kendaraan yang dibawa oleh kapal ini. Ya, mungkin arus keberangkatan yang ada di Pelabuhan Tanjung Kelian tidak terlalu ramai ataupun agak sepi, sehingga kapal ini hanya membawa beberapa kendaraan saja. Inilah kapal Munik 7, salah satu kapal yang melakukan aktivitas dari Pelabuhan Tanjung Api-Api menuju ke Pelabuhan Tanjung Kelian. Ya, kapal Munik 7 ini guys, untuk ukurannya termasuk kapal yang cukup besar di lintasan Tanjung Api-Api ke Tanjung Kelian. Untuk kapal yang paling besar di lintasan Tanjung Api-Api ke Tanjung Kelian, inilah kapal Dharma Kartika 8 milik PT Dharma Lautan Utama. Oh ya guys, armada bus Damri ini adalah armada yang dipersiapkan untuk membawa penumpang dari Pelabuhan Tanjung Api-Api ini menuju ke kota Palembang. Untuk biaya tiket bis Damri ini sekitar Rp53.000 untuk satu orang penumpang. Oke guys, kami cukupkan liputan kita kali ini tentang Pelabuhan Tanjung Api-Api. Mudah-mudahan liputan ataupun tayangan video ini dapat menjadi informasi bagi Anda, terutama Anda yang ingin melakukan perjalanan menyeberang melalui Pelabuhan Tanjung Api-Api ini menuju ke Pulau Bangka. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan tayangan video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa bagi Anda yang telah menyaksikan video ini untuk membantu kami dengan mengklik subscribe, like, dan share, serta komen. Sampai jumpa dengan tayangan-tayangan kami yang lain. Dan saya Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.